Baku dapat ulang Nenyong Piano. Nah, di video kali ini gue bakalan cerita tentang what's been happening dan plan gue selama beberapa bulan ke depan apa. Yang menarik adalah nanti akan gue bahas, ada kemungkinan besar gue tidak akan melanjutkan ke tahun ketiga. Basically ini video ya video curhat aja sih. By the way, kalau kalian notice, gue pakai kamera depan nih sekarang biasanya kayak gini kan. Shoo! Karena gue beli HP baru. Nah, itu salah satu update dari gua. Sebenarnya ini bukan HP baru karena ini sebenarnya HP lamanya teman gua. Jadi teman gua punya iPhone 15 dan dia ganti ke iPhone 16. Terus dia jual HP-nya gitu dan ya udah gue beli. Kalau kalian tanya gua sih nggak punya urgensi untuk beli iPhone yang paling baru karena buat gua yang penting fungsionalnya gitu. Ya menurut gua duit gua belum ada di level yang bisa gua hamburkan untuk beli HP yang overpriced. Tapi memang gua harus ganti HP karena ya ini contohnya nih, kalian jadi menikmati kan kameranya jadi lebih bagus, secara suara juga harusnya lebih bagus. Kalau sekarang gue pakai mikrofon jadi kurang lebih sama, tapi kalau gue nggak pakai mikrofon pun suaranya masih lebih bagus gitu. Buat gue ganti HP ini adalah salah satu keputusan yang sangat baik. Oke, update lagi. Nah, gue sudah kembali ke rutinitas gue yang lama, yaitu pakai sepeda ke stasiun kereta. Ini stasiun keretanya by the way, kalian bisa lihat. Jadi gue pakai sepeda ke sini, terus obviously naik kereta dari stasiun kereta tujuan. Nanti gue akan sepedaan sampai ke kantor gitu atau tempat kerja. Kenapa gue pakai sepeda? Karena akhir-akhir ini kan kalian udah lihat kontennya gue sekarang jadi driver forklift. Jadi driver forklift itu lu dapet hour sedikit lebih panjang. Itu yang terjadi di gua. Kalau gua nggak pakai sepeda, gua pakai kaki gitu ya. Jalan kaki, naik bus, terus naik kereta, kemudian naik bus lagi gitu-gitu. Itu gua maksimal selesai itu jam 10.30. Kalau gua selesai lebih dari jam 10.30, itu gua udah ketinggalan bus, dan bus yang selanjutnya datang itu by bus ini sampai ke stasiun kereta yang terakhir udah pergi gitu. Ngerti ya? Jadi intinya gue nggak bisa selesai lebih dari jam 10.30 lah. Atau gue harus naik Uber yang harganya 300.000. Atau kalau mau jalan kaki. FYI, jarak dari kantor gue ke rumah gue atau apartemen gue yang sekarang itu 17 kilo. Jalan tuh 17 kilo tuh. Sangat tidak convenient kalau gue selesai lebih dari jam 10.30 terus gue nggak pakai sepeda gitu. Nah, sedangkan kalau pakai sepeda itu gue bisa selesai. Ya sebenarnya gue mau selesai jam 1 pagi pun gitu ya misalnya, walaupun ini tidak akan pernah terjadi gitu. Maksimal tuh jam 12. Let's say itu gue selesai jam 12 pun ya gue bisa sepedaan 17 kilo ke rumah. Karena ini sepeda elektrik, jadi nggak capek sama sekali, ya paling bosennya aja gitu cycling 17 kilo. Dan ini sudah terjadi kemarin malam itu pertama kali gue cycling dari tempat kerja ke rumah. And it's all good. Bentar, ini kayaknya keretanya udah datang. Kereta gue udah datang. Jadi gue naik dulu, mudah-mudahan di dalam gak terlalu berisik biar gue bisa buat videonya. Alright, let's go. Hop, asik. Ih, cakep banget. Gimana nih, kalian lebih nyaman pakai kamera belakang, pakai kamera depan? Komen di bawah ya biar gue tahu. Jadi video-video selanjutnya gue bisa menyesuaikan sesuai dengan preference kalian. Untuk sekarang, gue balik lagi ke kamera depan ya. Dang. Tadi gue sampai mana ya ceritanya? Iya, kemarin malam gue naik sepeda gitu. Jadi sepeda 17 kilo. Nah, kekurangannya naik sepeda itu ada beberapa jalan itu yang harus gue lalui itu jalan raya, jalan besar, dan gue harus hati-hati karena tidak ada trek sepedanya. Ini kan tempat kerja gue kan jauh dari pusat kota ya. Sekarang gini deh, pasti beda dong Jakarta Pusat dan Karawang gitu. Rasa-rasanya di Karawang sana karena tempat industri, ya orang-orang pada bawa mobil semua gitu. Jadi there is no point kasih trek sepeda gitu kan. Kayak jarang banget bakalan ada yang naik sepeda di situ. Nah, sama di sini pun juga begitu. Jadi ada beberapa tempat yang tidak ada trek sepedanya dan gue harus lewat jalan raya. Yang gue akalin dengan kadang-kadang gue lewat rumput tuh. Ya itu untuk menjaga safety gue juga. Oh, kalau naik sepeda juga gue masih bisa ngejar kereta. Gue selesai jam 11.15 pun itu gue masih bisa ngejar keretanya. Jadi kayak gini nih sekarang nih. Jadi nanti gue ngejar kereta, turun dari kereta baru sepedaan ke rumah yang mana nggak jauh, nggak sampai 2 km. Itu update-nya. Nah,
sekarang kita ke update what's the plan ahead. Jadi karena gue udah bilang tadi video ini video curhat, ini saatnya gue curhat kegalauan gue. Jadi gue sudah dalam tanda kutip sudah diterima gitu untuk kerja di regional. Lagi-lagi gue jelasin secara singkat aja, untuk memperpanjang visa itu kalian harus kerja regional. Regional tuh biasanya yang jauh dari kota dan pekerjaannya itu ditentukan oleh pemerintah Australia, biasanya peternakan, perkebunan dan lain-lain gitu. Gue dapet kerjaan itu grain. Buat yang nggak tahu, grain itu biji-bijian, mungkin kayak gandum gitu-gitu. Nah itu termasuk grain. Pekerjaan ini gue baru dapet infonya baru banget minggu ini, 2 hari atau 3 hari lalu gue dikasih tahu bahwa kemungkinan startnya adalah Desember tanggal 2 dan pekerjaan ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Nah, kenapa tadi gue bilang gue galau? Karena ada kemungkinan gue nggak ambil kerjaan ini. Karena gue tidak berencana untuk extend sampai ke tahun ketiga. Gue jelasin di sini. Jadi gue punya plan untuk balik ke Indonesia dan berkarir di Indonesia karena pada akhirnya toh ini plan yang akan gue jalankan. Entah gue lanjut ke tahun ketiga atau enggak, begitu visa gue habis. Sampai sekarang sih tidak berniat untuk perpanjang visa student ya. Kalaupun gue pakai visa student itu karena gue benar-benar pengen S2 dan memang ada rencana itu, tapi itu rencana ke plan C lah, plan C, plan D gitu. Plan A-nya itu ya gue akan balik ke Indonesia dan akan berkarir di sana. Tentunya karir as a content creator. Dan gue sadar in order to be recognized itu lu harus buat satu ledakan, satu hal yang besar. Nah, hal besar yang nanti mau gue buat itu adalah gue akan buat image gue. Ini gue kasih tahu nih, bocoran nih ke kalian. Gue akan buat image gue itu sebagai miliarder jalur buruh. Karena nanti bulan Desember itu income gua itu sudah pasti lebih dari 1M. Itu tercatat di pemerintah Australia. Income kotor ya, income kotor gue sudah pasti lebih dari 1M. Premis itulah yang akan gue pakai untuk mengenalkan diri gue sebagai miliarder jalur buruh. Karena ya kerjaan gue kerjaan kasar gitu. Tapi tentunya di video itu, nanti di video yang nanti akan gue buat, tentunya gue akan bilang juga itu income kotor. Dan gue akan kasih tahu income bersihnya sebenarnya berapa. Ya gue akan banyak buka-bukaan lah di situ, investasi apa yang gue tanamkan sehingga ya sebenarnya dihitung dari asetnya bisa tergolong sebagai miliarder gitu. Menurut gue plan ini rasa-rasanya tidak ada gunanya gue tunda-tunda sampai ke tahun ketiga. Memang keuntungannya kalau gue tunda sampai ke tahun ketiga, tabungan gue jadi lebih banyak. Tapi rasa-rasanya kalau plan ini tereksekusi dengan baik, maka ini akan compensate atau mengkompensasi tabungan gue yang seharusnya gue dapat kalau gue lanjut ke tahun ketiga. Ngerti nggak? Misalnya kalau gue tunda sampai ke tahun ketiga, gue 1 tahun lagi nih di Australia, misalnya gue dapat 300 juta lah misalnya 300 juta bersih. Nah menurut gue, dan gue cukup yakin kalau plan ini berjalan dengan baik, nama gue naik, mungkin gue bisa di-invite ke beberapa podcast dan ada endorsement masuk, ada produk masuk dan sebagainya, gue bisa dapat uang dari situ. Dan rasa-rasanya gue bisa mencapai 300 juta kurang dari 1 tahun gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Nah, tinggal PR-nya adalah bagaimana untuk memastikan ini berhasil. Itulah letak kegalauan gue. Kalau gue bisa pastikan ini berhasil, definitely gue nggak akan lanjut ke tahun ketiga, dan definitely gue nggak akan ambil kerjaan yang grain ini, yang regional, dan ya udah pulang ke Indonesia. That's it, gue berkarir di sana. Tapi karena kepastian ini tidak bisa gue pastikan, nobody knows. Ini sangat tergantung dengan bagaimana viewers atau audience menangkap konten gua gimana gitu. Apakah mereka tertarik atau tidak gitu. Kalau responnya bagus ya udah, mungkin akan berjalan dengan baik, dan kalau responnya kurang bagus, nah inilah plan B yang harus gue siapkan. Kenapa tadi gue bilang walaupun kemungkinan besar gue balik, tapi ada kemungkinan gue ambil karena ini baik untuk gue jaga-jaga kalau rencana yang pulang dan naikin nama tadi itu nggak works gitu. Kalau itu nggak works, ya mau nggak mau gue harus balik ke Australia, dan bijak rasanya kalau gue sudah nyicil untuk kerjaan regional buat perpanjang visa ke tahun ketiga. Itulah kenapa ada kemungkinan gue ambil nih yang pekerjaan grain ini. Sampai sekarang sih gue belum decide 100% ya. Memang sudah ada kecenderungannya ya udah gue tinggalin kerjaan grain dan gue bertaruh ke plan gue yang di Indonesia. Whatever happens, I'll just go back to Indonesia. Tapi rasa-rasanya otak rasional gue melawan gitu, kayak lu harus punya plan B. Jadi bijaknya adalah gue postpone mengenai final decision-nya.
Dan we'll see. Mungkin di 1-2 minggu ke depan akan firm. Ya mungkin gue akan buat video seperti ini untuk ngabarin ke kalian ke depannya kayak gimana gitu. Terlepas dari gue ambil atau tidak job ini, yang jelas kalaupun gue ambil job ini akan selesai di sekitar bulan Februari. Februari gue akan balik ke Indonesia. Gue akan coba metode yang tadi gue ceritain ke kalian. By the way, ini 1 stasiun lagi sampai nih. Gue harus buat cepat karena begitu turun gue harus sepedaan ke kantor. Sebenarnya plan yang tadi gue bilang, yang ya udah kerja aja 2 bulan terus Februari balik lagi untuk bikin konten. Sebenarnya plan itu sangat baik sebenarnya, tapi ada situasi lain. Situasi satu, ada temen gue yang dari Australia ya, yang mau ke Indonesia dan menghabiskan malam tahun baru di sana. Dan rencananya dia akan ke Indonesia itu sekitar 9 hari. Nah, dari sisi pertemanan, tentunya gue sebagai teman gue mau nemenin seru-seruan di Jakarta. Itulah kenapa gue kepikiran untuk ya udah nggak ngambil job grain, terus ya udah nemenin dia gitu pulang ke Jakarta Desember akhir. Sisi positif yang kedua adalah dia itu tidak keberatan untuk masuk ke dalam konten gue dan sebagainya. Dia happy aja dan ini baik untuk konten. Jadi ini salah satu pertimbangan gue untuk pulang tanpa mengambil job grain ini. Karena kalau gue ambil job grainnya itu biasanya kontrak dan gue harus selesaikan sampai di bulan Februari. Itu pertama. Kedua, ada temen gue yang mau nikah di bulan Januari akhir. Dan ini temen deket gue dan beliau itu salah satu yang membuat gue mendarat ke Australia. Mungkin gue bisa bilang, gue rasanya tuh berhutang budi lah sama dia gitu. Nah, hutang budi ini ya bisa gue bayar dengan hal-hal sekecil gue hadir di momen-momen pentingnya dia gitu. Ya ini contohnya pernikahan. Terlepas dari hutang budi itu, ya memang dia emang teman dekat gue dan memang gue pengen banget hadir. Ini 2 alasan ini agak berat sebenarnya untuk gue menunda ke Jakartanya dan gue ambil jobnya. Jadi gue bisa ke Jakarta bulan Februari gitu. Kalau gue ke Jakarta bulan Februari, ya gue nggak akan bisa menghadiri 2 event penting ini. Jadi ya balik lagi sampai sekarang gue belum decide. So we'll see. By the way, gue udah sampai di stasiun kereta yang gue tuju. Nah, tapi demi kalian gue akan ya mungkin bertahan sekitar 4-5 menit di sini. Ya gue buat videonya dulu sampai selesai. Karena masih ada beberapa poin penting yang mau gue bicarain di video ini. Oke, gue cari tempat duduk dulu. Nah, langsung dapet. Oke, kita parkir di sini. Nah, rencana lain yang mau gue buat di Indonesia itu selain berkarir jadi konten kreator adalah gue kasih tahu nih. Jadi dia ada 2 alasan kenapa gue ke Australia untuk WHV ini. Alasan pertama, gue dulu itu ikut pertukaran pemuda namanya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Buat yang nggak tahu, gue jelasin secara singkat. Jadi ini pertukaran pemuda yang diselenggarakan oleh Kemenpora. Ini terdiri dari delegasi-delegasi yang diambil dari provinsi-provinsi gitu. Nah, gue mewakili provinsi Sulawesi Utara pada saat itu gitu. Jadi biasanya satu provinsi itu satu delegasi atau satu perwakilan. Nah, kemudian terkumpul waktu itu 18, tapi sekarang jadi 21 kalau nggak salah, delegasinya jadi lebih banyak. Gue ngomongin yang pada zaman gue aja ya. Zaman gue itu waktu itu 18 delegasi terkumpul. Nah, itu idealnya itu delegasi-delegasi ini nanti tinggal selama 2-3 bulan di Australia. Jadi Australia juga punya delegasi tuh. Nah, nanti gantian 2-3 bulan setelahnya delegasi Australia yang tinggal di Indonesia gitu. Tapi semuanya itu kita lakukan bersama-sama. Oh, FYI, yang temen yang tadi gue mention yang mau ke Jakarta itu salah satu temen yang gue dapat dari pertukaran pemuda ini gitu. Dan kita masih temenan sampai sekarang. Pertukaran pemuda gue ini tahun 2020. Nah, seperti yang kalian tahu, 2020 kan COVID. Ya kan, COVID. Jadi border ditutup, ya kan, tidak bisa ke Australia. Begitu juga di Australia tidak bisa ke Indonesia. Yang terjadi adalah waktu itu programnya online. 2020 pas gue ikut itu pertama kalinya program online. Jadi gue nggak ngerasain ke Australia, yang di Australia nggak ngerasain ke Indonesia. WHV ini kayak revenge lah, balas dendam gitu. Kayak nih akhirnya gue ke Australia gitu, pakai cara gue sendiri gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa gue ke Australia. Karena kayak lu pertukaran pemuda Indonesia Australia, masa nggak pernah ke Australia gitu. Salah satu motivasi kecil lah yang gue bangun di otak gue, yang pada akhirnya mendaratkan gue di sini. Nah tapi motivasi lainnya adalah secara finansial. Nah, secara finansial ya kita bicara uang gitu, duit. Mindset gue adalah gue ke Australia itu untuk mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya yang di Indonesia nanti akan gue pakai modal ini untuk entah untuk development karir atau untuk bangun bisnis. Yang mana buat gue semakin banyak uang yang kalian punya,
maka semakin banyak jatah gagal yang kalian punya juga. Gue ambil contoh gini, misalnya gue berhasil kekumpul duit sama di Australia misalnya 100 juta gitu ya. Untuk bangun bisnis butuh 10 juta. Nah, dari hitungan sederhana ini, artinya gue punya 10 kesempatan gagal untuk bangun bisnis gitu kan. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai 100 juta gitu. Ini hitungan sederhananya ya. Tentunya nggak sederhana ini, tapi bisa dapat lah ya konsepnya kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau kalian di Indonesia misalnya nabung terus duitnya cuma 10 juta, ya udah 10 juta ini bikin bisnis jebret, begitu gagal tidak ada opsi lain gitu. Dan duit juga habis. Jadi itu dua hal yang buat gua ke Australia. Nah, berkaitan dengan hal yang kedua, soal kumpulin modal dan bangun bisnis, gua sudah merencanakan. Jadi dari beberapa bisnis yang gua rencanakan ini ada yang sepertinya diproyeksikan bagus gitu ya buat gue ya. Gue lihat wah kayaknya cerah nih bisnis ini gitu. Dan itulah yang gue prioritaskan, yaitu bisnis gue bocorin ke kalian, skincare. Ini juga sebenarnya gue udah sempet sentil-sentil sih di Instagram. Enggak, by the time video ini naik kayaknya udah mulai gue lumayan sering deh gue sentil-sentil soal skincare ini. Jadi kenapa gue memutuskan untuk buat skincare? Karena ini semuanya tuh dari keresahan gue sebenarnya, dari keresahan gue. Nanti gue cerita soal keresahan, tapi pas gue kemarin pulang ke Indonesia, nah pas gue di Manado gue kan sempet ada sharing session dan gue masukin juga di konten YouTube, ya kan? Terus ada beberapa pujian yang gue dapetin gitu, kayak sebenarnya bukan pujian sih, pertanyaan tapi gue anggap sebagai pujian. Dia bilang kayak, "Kak, kan kerjaan Kak Viano itu di tempat-tempat yang kotor gitu. Gue kerja sebagai buruh, ya kan? Itu debu, iya. Dan gue kerja itu agak di outdoor gitu. Jadi terpapar sinar matahari, iya. Bukan tempat kerja yang ramah untuk kebersihan wajah lah, kira-kira gitu. Atau kebersihan kulit secara keseluruhan. Terus gue kerja juga di peternakan. Di peternakan, itu ya udah nggak usah ditanya gitu, kotornya kayak apa gitu kan, lumpur, belum lagi kotoran sapi dan sebagainya gitu. Nah terus dia bilang, tapi kenapa kok mukanya tetap glowing gitu. Gue sampai sekarang lucu aja gitu denger istilah glowing tuh, kayak nyala gitu, kayak muka kalian tuh kayak neon gitu. Yang tahu nggak kalau di konser-konser tuh yang stick terus dipatahin terus nyala. Nah gue kepikirannya tuh glowing tuh kayak gitu, terus di muka kalian tuh terjadi proses seperti itu tuh, kayak deng nyala gitu. Anyway, terus di situ gue bilang kayak gimana ya, gue juga bingung gitu. Karena memang gue bingung. Gue pun itu sebelum ke Australia, gue tuh males cuci muka. Cuci muka kalau inget, enggak, udah inget pun tetap aja malam-malam kan. Ya kita biasanya cuci muka, kalaupun cuci muka gini. Gue jelasin ya. Mungkin ini yang dirasain cowok-cowok lain juga. Pertama, kalau sabun cuci muka habis, kita tuh nggak yang effort, aduh harus beli, ini langsung beli. Enggak, kayak ya udah. Tunggu aja, kalau nanti inget ya inget, kalau enggak ya udah enggak gitu. Kedua, udah ada sabun cuci mukanya pun itu jarang kita pakai. Pagi-pagi kalau inget doang gitu, Malam udah inget nih, udah harus cuci muka. Ya udahlah bawa tidur aja lah gitu, pakai air aja males, kira-kira gitu. Nah, habit ini memang mulai berubah waktu gua ke Australia. Karena gue sempat ngobrol sama teman-teman gua, terus mereka bilang ya mereka skincarean gitu. Memang bukan skincare yang bertahap-tahap, karena kita cowok-cowok mah gimana ya, cuci muka aja males, mau disuruh skincare bertahap-tahap lagi gitu. Dan yang terjadi di gue sebenarnya sempet tuh dulu tuh nyobain yang pakai krim ini, ya elah. 3 hari udah syukur tuh, 3 hari full tuh semuanya. Udah itu ya seingat gue ya itu cuma 2-3 hari, habis itu udahlah. Lama-lama jadi cuci muka doang, lama-lama ya balik lagi ke awal, cuci muka aja males. Tapi ya itu, gue setelah ngobrol di sini ternyata mereka pun pakai skincare. Ya memang skincare yang simple. Tujuannya untuk menjaga kesehatan kulit. Kayak ya misalnya sinar matahari itu paling parahnya itu bisa bikin kanker kulit. Terus gue jadi kepikiran kayak, lah iya ya gitu. Tadinya gue mikir skincare itu kan buat kulit wajah jadi cantik gitu, jadi mulus gitu, jadi cerah. Lah sebenarnya nggak melulu soal itu, ya buat kesehatan juga. Nah kebetulan gue cukup concern sama kesehatan gitu. Itulah kenapa akhir-akhir ini gue mulai rutin nge-gym lagi. Ya gue sebisa mungkin tuh selalu menjaga makanan gue gitu. Nggak yang ribet-ribet banget sih, tapi sebisa mungkin aja gitu. Gue mulai kepikiran tuh kayak, lah iya ya, kenapa gue nggak skincarean dengan tujuan untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Dan itu yang mulai gue lakukan, dan itu yang coba rutin gue lakukan gitu. Jadi semenjak ya gue ke Australia, nggak mungkin 3-4-5 bulan lah setelah gue ke Australia, begitu gue ngobrol ini baru kayak ya oke, gue mulai rutin skincare, tapi skincare yang simple. Dan ya pada akhirnya niat gue untuk menjaga kesehatan kulit itu bikin kulit gue jadi bagus gitu. Dan itu efek samping yang tidak terhindarkan. Tapi ya tujuan awalnya gue cuma mau jaga kesehatan kulit aja. Berangkat dari keresahan gue ini, gue mau bangun produk yang bisa bangun mindset tuh ke arah sana gitu. Jadi kita cowok-cowok tuh ya
ya kita pakai skincare bukan karena mau cantik, bukan karena mau bersolek, bukan karena mau kulit mulus cerah, enggak, karena ya pengen kulitnya sehat aja. Dan kulit sehat gua rasa cukup diremehkan, dan rasa-rasanya kita semua sepakat sesuatu itu tidak bisa kita hargai sampai sesuatu itu hilang. Dan begitu juga dengan kulit wajah. Itu yang mereka rasakan gitu. Kenapa ya? Karena yang dulu nggak peduli pun umur 40-50 mulai start. Nah, mereka tuh mindsetnya kenapa ya nggak dari dulu gitu. Dan ya gue coba mau bangun habit ini sih. Jadi biar kita laki-laki ya nggak malu lagi skincarean. Toh juga bukan skincare yang ribet gitu. Gue bocorin aja ke kalian, gue tuh cuma skincarean ya cuci muka yang esensial yang gue lakuin ya. Cuci muka, moisturizer, sunscreen. Atau enggak cuci muka sama ada yang semprot-semprot itu sunscreen. Udah itu doang. Ya rencananya gue akan buat produk brand gue sendiri. Dan sudah ada nama brandnya, namanya Works. Nah rencananya di sini gue akan buat produk. Jadi gue akan ekstraksi nih kandungan-kandungan yang ada di brand-brand yang gue pakai. Karena ya gue sendiri yang sudah membuktikan it works well on my skin. Bagus buat kulit wajah gue. Dan kandungan-kandungan esensial ini itu akan gue ekstraksi. Tentunya gue akan konsultasi juga dengan dokter misalnya, atau formulator yang ngerti skincare. Karena ya gue ini benar-benar baru mulai belajar gitu, baru mulai mendalami. Gue belajar sendiri, masih awam lah. Jadi gue akan konsultasi dengan mereka. Tapi ya itu gue akan rumuskan sebaik mungkin dan seaman mungkin nanti. Begitu. Dan itulah salah satu plan gue. Nah untuk 2 plan lainnya itu ada, gue mau buat kelas bahasa Inggris gratis. Tentunya kalau gue dapet keuntungan yang lumayan, ya gue bisa buka kelas bahasa Inggris gratis. Karena gue merasa bahasa Inggris ini salah satu yang membuka jalan hidup gue. Nanti gue akan cerita karena gue harus OTW. Gue udah ngaret nih. Kalau sekarang ini gue bisa bilang gue udah pasti terlambat ke tempat kerja, mungkin 1-2 menit, but still gue terlambat. Jadi gue harus cepet-cepet, oke? Belum see you on the next video PG, belum, karena nanti pas pulang mungkin kita akan sempat-sempatkan bikin video lagi buat kalian, oke? Sambungan dari video ini. Cerita dikit, gue berhasil sampai dan gak telat. Gue tadi absen 1:59. Nah biasanya gue taruh sepeda dulu di sebelah sana, baru absen. Tadi sepedanya gue bawa ke sini, terus gue foto. Gue nggak tahu bisa lihat fotonya apa enggak. Tadi lucu banget fotonya, ada sepeda gue. Gue coba lihat ya. Nih start at 1:59. Gue start jam 2 by the way. Ya, kayaknya nggak bisa lihat fotonya. Jadi karena tadi gue buru-buru, gue foto bareng sepeda. Udah update itu aja. Gue mau kerja dulu. Ya nanti pas pulang atau pas istirahat mungkin gue bisa buat videonya. Gue lanjutin video yang tadi. Alright, bye. Gue dari tadi udah buat video, udah ngomong panjang. Jadi gini, gue ceritain ya. Sebelumnya gue tuh ada di ruangan di dalam sana. Ada nih videonya di sini. Gue dari ruangan di dalam itu dan gak ada orang. Jadi gue kayak direstui banget nih gue buat video nih. Ruangan kosong, gue bisa bikin video bebas, gak ada yang ganggu, gak berisik. Kalau di sini kan agak ada berisik-berisik dikit kan, truk lewat dan sebagainya. Kayak ini contohnya pas banget. Ternyata mikrofonnya nggak nyala, jadi suaranya nggak keluar. Ini kan gue konekin mikrofon nih, nggak nyala, nggak keluar suaranya. Gue udah ngomong lama-lama. Aduh, sia-sia deh waktu istirahat gue. Sekarang waktu istirahatnya tinggal 3 menit lagi. Tadi gue udah bahas panjang lebar sebenarnya di dalam situ. Dan kayaknya karena nggak bakal sempet, ya gue buat aja videonya pas nanti pulang gitu. By the way, yang nantinya akan dibahas itu juga tentang konten YouTube gue nanti akan jadi apa gitu. Setelah gue for good pulang ke Indonesia, nggak ke Australia lagi, nggak lanjutin tertir WAV-nya, akan jadi apa konten ini, nanti akan dibahas juga. Untuk sekarang saya mau siap-siap kerja lagi. Ya udahlah. Gue mau bahas dikit mungkin yang soal, tadi kan gue sempat singgung bahasa Inggris ya. Jadi ya memang tujuan gue untuk itu mau buat gerakan sosial soal bahasa Inggris. Jadi kasih course atau les gratis, ngajarin bahasa Inggris gratis. Rencananya sih buat anak-anak, kalau diukur dengan umur mungkin ya di bawah 15 tahun lah gitu. Tapi ya nanti akan dilihat lagi gitu. Gue sih maunya sih sebenarnya dari kalau perlu orang yang udah dewasa juga gitu. Tapi ini kan berkaitan dengan budget. Itulah dia kenapa tadi gue bilang gue akan lihat seberapa baiknya bisnis gue nanti kalau dapat keuntungan yang lumayan dari situ. Ya gue bisa buat gerakan sosial ini semasif mungkin gitu. Karena sebenarnya kalau gue jalan sendiri bisa gitu. Dan nggak keluar banyak biaya kan. Tapi targetnya tuh sedikit gitu. Jangkauannya kecil. Sedangkan kalau gue nemuin orang lain yang mau bantu mentoring, yang mau bantu ngajarin, ya semakin banyak orang yang dapat manfaat. Nah gue tuh maunya kayak gitu. Gue senengnya tuh kayak gitu. Nah udah kedengeran kan agak berisik-berisik. Udah mau mulai nih. Gue percepat.
Tentunya gue berharap banyak orang yang tergerak juga gitu, mau meningkatkan SDM di Indonesia, mau menambah skill mereka dalam bahasa Inggris. Tapi rasa-rasanya gue naif kalau mikir semua orang bakalan mau mentoring atau ngajarin bahasa Inggris secara gratis gitu ya. Pasti banyak juga yang akan mau benefit gitu. Dan benefitnya biasanya berupa biaya, berupa uang, gitu, upah lah. Dan ya karena inilah ya butuh modal gitu. Gue nggak masalah keluar dari kantong gue sendiri. Rencananya gue nggak akan ambil keuntungan dari sini ya. Gue emang pengen orang lain dapat manfaat yang gue dapatkan aja. Karena ya itu yang gue rasain seperti yang gue singgung tadi gitu. Gue begitu belajar bahasa Inggris, gue merasa, bukan gue merasa ya, pada akhirnya ini merubah jalan hidup gue in a good way. Dan gue pengen orang lain juga punya kesempatan yang sama gitu. Jadi jalan hidupnya tuh yang tadinya lurus jadi bercabang karena ada skill baru, ada kemampuan baru gitu, yang begitu dia bisa bahasa Inggris kan ternyata ada banyak field yang bisa dieksplor, ada kesempatan-kesempatan yang terbuka. Nah ini gue pengennya tuh orang-orang merasakan apa yang gue rasakan. Nah, itu sih, jadi gue tergerak banget lah. Anyway, gue mau balik kerja dulu, nanti gue akan lanjut cerita. Ada satu plan lagi, gue kasih heads up-nya sekarang. Plannya adalah gue berencana jadi DJ. Gimana tuh? Menarik kan? Nanti akan gue bahas. Oke, stay tune terus. Gue balik kerja dulu. Aduh, sorry banget, gue hampir lupa buat video lanjutannya. Memang gue rencananya buat di kereta sih, tapi gue mau nunjukin jalannya. Nah, kalian bisa lihat nih, jalannya tuh kira-kira seperti ini. Nah, kalau gue jalan naik sepeda dari sini, ini kan agak bahaya nih, ada mobil-mobil. Makanya gue jalannya lewat rumput-rumput sini nih. Tuh, lewat rumput-rumput seperti ini. Dan ada beberapa yang ada trotoarnya kayak gini ya, gue cukup kebantu sih gitu. Tapi udah waktunya gue nyebrang. Tapi beberapa jalan ya nggak ada trotoarnya gitu. Jadi ya gue harus jalan di rumput-rumput kayak ini enak nih, ada trotoarnya gitu. Gue mau lanjut jalan dulu. Gue harus ngejar kereta di sebelah sana. Nanti di kereta gue akan buat video lanjutannya. Oke? Let's go. Ya, oke. Saya sudah ada di dalam train. Oke, lanjut videonya. Jadi memang ketertarikan gue soal DJ tuh memang sudah lama sebenarnya gitu. Karena kayaknya asik aja gitu. Gue bisa play music sesuka gue dan bisa dinikmati banyak orang. Gue pengen memberikan referensi-referensi musik gue melalui DJ itu. Kayak contohnya gini deh. Contoh paling gampangnya kayak kalian misalnya dalam satu mobil rame-rame terus muter Spotify. Terus kalian megang HP yang mau diputerin Spotify dan terserah kalian mau play lagu apa, mau pakai playlist apa dan sebagainya gitu. Itu rasanya seru kan gitu, kayak ya kalian bisa mikirin kira-kira apa nih yang semuanya suka satu, yang kedua kalian bisa sisipin juga preference atau lagu-lagu yang kalian suka gitu untuk didengerin bareng-bareng. Dan kalau mereka juga ternyata suka lagu itu rasanya seneng kan. Nah gitu, gambarannya kira-kira seperti itu, dan mungkin feeling itulah yang gue kejar gitu. Dan ya menurut gue akan menarik di situ. Selain itu ya lumayan juga dapat tambahan alternatif pekerjaan gitu. But anyway, gue sangat excited dan memang beberapa minggu belakangan ini gue belajar gitu. Mungkin mendekati nanti kalau udah pasti ya gue pulang kapan, gue belajar akan lebih intens. By the way, untuk alat DJ-nya gue beli sendiri. Gue beli yang kecil, harganya sekitar 2,5 juta. So that's another plan. Nah, sekarang gue bakalan bahas YouTube Nyongviano itu akan jadi apa kalau misalnya gue sudah tidak di Australia lagi. Gue udah kepikiran paling nggak ada 3 sub konten. Konten yang pertama itu konten podcast. Nah, podcastnya ini isinya gue maunya nanti gue akan ngobrol atau wawancara orang-orang yang pernah struggle di luar negeri. Jadi nggak terbatas WHV Australia aja. Kan ada banyak pekerja atau student ya. Kayaknya sih gue pengen fokusnya ke pekerja dulu, pekerja di luar. Kan banyak yang kerja di Jepang misalnya. Itu kan kita nggak tahu kan, gitu, struggle-nya mereka ya kayak apa, pasti beda dengan yang di Australia kan gitu. Nah, jadi harapan gue sih di podcast ini bisa tektokan, terus bisa sharing. Nah, yang denger juga dapat manfaatnya gitu, dan dapat serunya juga gitu. Karena gue aja sendiri tertarik gitu, yang kerja di Afrika misalnya gimana nih gitu. Pasti ada di Indonesia orang-orang yang sedang atau yang pernah kerja di berbagai negara. Nanti berkembang juga jadi student gitu, gimana struggle-nya. Ya mudah-mudahan akan jalan
kira-kira tentang orang yang merantau lah, orang Indonesia yang merantau di luar itu seperti apa. Ya kayak kalian misalnya penonton-penonton setia gue ngikutin journey gue, kayaknya seru kan gitu. Nah bayangin aja journey ini tuh ada banyak di luar sana tapi tidak terekspos. Nah podcast ini harapannya bisa menjadi wadah untuk mengekspos journey yang seru itu. Itu subkonten yang pertama. Subkonten yang kedua, tentunya gue akan tetap ngomongin soal Australia, karena bahkan sampai sekarang masih banyak banget yang belum gue bahas. Misalnya kayak, ini misalnya public transport belum gue kulik secara dalam gitu. Ada kenaikan harga dari tahun lalu sama sekarang. Soal, mungkin gue sempet sentil-sentil di beberapa video tapi nggak pernah gue bahas secara utuh, karena itu bisa dibahas di satu video sendiri. Soal transport, misalnya sepeda, public transport, mobil, itu bisa disatuin. Nah, tadi gue mau bahas yang soal yang menarik itu gue buat kenapa harus orang Indonesia yang kerja di sini bukan orang Australia gitu. Biar menarik aja judulnya seperti itu, tapi isinya nanti akan behavior orang Australia yang kalau kerja itu lebih baik orang Indonesia gitu. Kayak contoh salah satunya tuh etos kerja kita tuh lebih tinggi gitu. Kita tuh yes man, kita tuh orang Indonesia kayak bos nyuruh kita apa, kita ya yes, siap gitu. Apalagi kalau gajinya gede kan, ngangguk aja lah gitu. Nah sedangkan orang di sini, tadi barusan kejadian ada yang ngambek gitu. Jadi dia mau ditempatin di tempat yang memang agak sulit, agak capek gitu, tapi dia nggak mau dan ngambek, akhirnya pulang. Kejadian kayak gini jarang memang, tapi ini udah gue lihat udah 2 kali nih, udah orang kedua gitu. Yang pertama lebih parah lagi, sampai nonjok, bukan tembok, kayak apa ya? Kayak gini nih. Bahannya tuh kayak gini. Nih persis nih kayak gini. Jadi yang di dalamnya tuh buat listrik gitu, buat sekring dan sebagainya. Tonjok sama dia. Itu mau gue bahas juga. Nah itu pengalaman kerja gue juga banyak yang belum gue bahas kan, pengalaman unik. Jadi nggak ada habisnya. So itu subkonten kedua gue akan tetap bahas soal Australia. Nah yang ketiga, topiknya itu adalah ya gue bahas tentang bagaimana gue yang sudah jadi miliarder jalur buruh nantinya gitu kan, itu menjalani hidup gue di Indonesia gitu. Ada beberapa yang tidak sempat gue coba karena duitnya kurang. Nah sekarang sudah punya duit lebih, gue bisa coba dan gue bisa sharing ke kalian. Kayak misalnya contohnya makan di restoran Indonesia harga Australia gitu. Gitu-gitulah. Jadi pertanyaannya tadi sudah terjawab. YouTube-nya akan tetap jalan, dan itu paling nggak sudah ada 3 topik atau 3 subkonten yang gue kepikiran akan buat nantinya. Udah, videonya itu aja. Kayaknya agak panjang, mudah-mudahan kalian masih dengerin sampai sekarang. Dan coba tolong komen di bawah ya, gue kira-kira bagusnya gimana nih? Gue perbanyak gak nih video-video kayak gini nih, video yang kayak ngobrol gitu. Kayak gue sharing thoughts gue, sharing plan gue dan sebagainya. Karena kalau video kayak gini itu bisa diupload cepet, karena nggak butuh banyak editan kan. Itu ya intinya, kalian bisa menikmati lebih frequent gitu, lebih sering. Coba tolong komen di bawah, dan atau kalau ada topik spesifik yang mau gue bahas juga silahkan komen di bawah. Itu aja sih, nanti gue akan update ke kalian soal plan gue ini pastinya seperti apa. Dan terakhir jangan lupa support Works. Ini benar-benar brand yang gue bangun dari nol. Kalian silakan follow Instagramnya. Sekarang sih baru ada Instagram ya. TikTok sebenarnya udah ada, tapi gue belum kepikiran akan upload apa di situ. Tapi ya boleh kalau mau di follow juga. Gue sangat berterima kasih kalau kalian mau follow. Di situ kalian bisa lihat perkembangannya lah kayak apa. Ini benar-benar dari nol gue bangun, dan ya harapannya gue bisa menghasilkan dari sini, dan gue bisa buat project-project lainnya dari sini. So itu dia, terima kasih followers atau subscriber Nyong Piano. Ya gue rasa itu aja. So see you next video. Begin. Bye.